Ini kita masuk pada metode kita, metode Gerber namanya ya. Atau sering disebut dengan balok Gerber. Jadi Gerber itu sendiri sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi struktur Gerber itu bentuknya seperti demikian. Jadi misalnya ada struktur demikian. Ini ada peletakan, misalnya ini sendi, ini roll, ini roll, ini roll. Nah, jadi secara analisis bahwa kita coba lihat banyaknya reaksi yang kita harus cari. Misalnya ada beban sembarang bebannya, sembarang beban yang bekerja. Misalnya, jadi kalau kita secara reaksi peletakan kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel atau 5 reaksi yang tidak kita ketahui. Kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Kita hanya punya sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Artinya hanya maksimum 3 variabel, 3 reaksi peletakan yang kita tidak tahu. Kalau ini ada 5, malah tidak bisa kita hitung. Struktur Gerber adalah kita memungkinkan ada sendi internal, sendi tambahan yang berupa pin, itu bisa juga engsel, tapi bukan peletakan. Jadi dia bukan peletakan. Misalnya ini ditambahkan demikian. Saya pakai warna. Ini ada sendi di sini. Ini ada sendi. Jadi ini ada S1, ini S2 misalnya. Dengan adanya sendi ini menambah, jadi sebanyak sendi yang kita tambahkan, sebanyak itu persamaan bertambah. Nanti akan ada, kalau ini momen, nanti kita akan ada tambahan lagi sigma momen di S1 dan sigma momen di S2. Ini sepertinya sigma momen juga, tapi agak berbeda. Kalau ini artinya bahwa kita punya tambahan persamaan, di mana kalau kita lihat ya, kalau kita momen di titik, misalnya ini adalah titik, ini adalah A, B, C, D, momen di peletakan atau momen tempat lain, prinsipnya adalah keseimbangan, jadi seimbang. Tapi kalau momen di sendi itu artinya bahwa di sendi itu momennya harus sama dengan 0. Di sendi tambahan yang S1, S2. Atau boleh kita tulis rumus kita itu, jadi struktur statis tertentu itu jadi ada jumlah reaksi dikurangi sebanyak jumlah, jadi kita punya, sebutlah ini 1, 2, 3 itu adalah reaksi peletakan. R kita ada 5 ya. Kalau kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita rumuskan jadi R, kan rumus kita adalah kurang 3, kurang dari atau sama dengan 0. Itu prinsipnya. Kalau dia kurang dari sama dengan 0, ini kita kenal dengan struktur statis tertentu ya. Tertentu. Kalau ini gimana? Jadi kita tambahkan lagi R kurang S kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Maka ini struktur statis tertentu. Nah, coba kita hitung. Jadi kalau R-nya ini ada 5, S-nya ada 2 kurang 3. Ini sama dengan 0. Oke, jadi struktur statis tertentu. Ya. Jadi kita ada tambahan rumus, di mana rumusnya menjadi ini. Kita ada tambahan rumus ini. Nah, terus apakah sendi itu
sudah ditentukan? Bisa juga tidak, bisa juga ya. Prinsipnya begini, kira-kira dalam aplikasi yang gimana? Aplikasinya kalau kita mau aplikasikan ini, biasanya itu ada di gording. Di gording, kalau kita gordingnya kita buat misalnya atap kita punya struktur rangka atap yang demikian misalnya. Kita punya struktur rangka demikian. Jadi kita punya struktur rangka misalnya demikian. Misalnya ada 3 buah kuda-kuda misalnya gini. Nah, di kuda-kuda ini ada gording yang menghubungkan. Ini ada gording. Misalnya demikian ada gording-gording seperti ini. Ya. Gording-gording ini misalnya rangka kita demikian ya. Ya. Kalau kita buat dari kayu, ini gordingnya, ini yang gording namanya, ini yang gording, ini gording, ini gording. Kalau kita buat dari kayu, umumnya kayu kita panjangnya terbatas. Misalnya panjang jarak antara kuda-kuda ini misalnya. Ini kuda-kuda kita. Ini misalnya ini 3 meter. Saya punya pen rusak ini. Ya, 3 meter. Panjang kayu yang kita beli umumnya dijual di pasaran hanya 4 meter. Berarti kita akan menyambung di titik ini, kita akan menyambung kalau 4 meter kita mungkin nyambungnya di sini. Nyambungnya mungkin kita di sini nyambung. Ya. Kalau kita nyambung di situ, umumnya tukang kita nggak mungkin bikin sambungan kayunya sambungan yang fix, sambungan yang bisa menahan momen. Kalau coba kalian perhatikan selalu di dalam pelaksanaan di lapangan, ini kalau kita lihat yang ini, umumnya tukang itu bikin demikian, tukang kita itu bikin begini. Kalau kita punya kayu, gini, umumnya sambungannya begini, maaf. Jadi si tukang nyambungnya demikian gitu. Si tukang nyambung di sini, di titik ini dia nyambung. Ya, di titik ini dia nyambung menjadi bentuknya adalah, dia nyambung begini di sini. Kemudian nanti dia tinggal pakai paku ke sini, paku. Ini sambungan ini ya mesti sambungannya berupa sendi atau pin. Atau engsel, sambungan yang tidak mampu menahan momen. Nggak mungkin tukangnya bikin begini tuh. Tukangnya saya coba satu sisi tanpa satu sisi saja supaya ini. Tidak mungkin tukangnya bikin begini sambungannya. Kemudian ini ditakik, ada konsol menahan begini. Ada penyambung ini. Jadi nggak mungkin tukangnya bikin demikian. Ya, nggak mungkin begini. Jadi kemudian nanti ini dipasang baut, sini dipasang baut gini. Nggak mungkin. Anda nggak akan pernah temukan di lapangan ada yang begini sambungannya, nggak mungkin.
Karena itu hanya Gording, ini mustahil dibikin. Kalau ini namanya sambungannya berupa fix atau sambungan berupa jepit. Jadi sambungan ini sambungan yang mampu menahan momen. Ini sambungan yang tidak mampu menahan momen. Ini tidak mampu. Artinya momennya pasti nol. Pasti momen di situ ini, atau artinya bahwa momennya sama dengan nol di situ. Nah, itu yang namanya struktur Gerber. Kita bisa buat demikian. Apakah struktur Gerber bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain? Bisa. Kita bikin model frame yang pakai itu juga boleh. Itu juga boleh. Nah, terserah keinginan kita. Pada aplikasi sesungguhnya yang tidak bisa kita hindari dalam praktek adalah kalau kita bikin struktur atap Gordingnya. Nah, termasuk kalau kita pakai misalnya ada yang pakai rangka baja ringan. Rangka baja ringan sambungannya juga tidak dibikin sambungan yang mampu menahan momen. Karena mengapa demikian? Karena pada dasarnya beban atap kecil. Tapi kita boleh aplikasikan di tempat lain. Apa boleh bikin struktur beton begitu? Boleh, tergantung kemampuan Anda membuat sambungannya menjadi pin. Bagaimana membuat tulangan sehingga jadi pin gitu. Nah, itu tergantung kalian gitu. Nah, jadi itu gambarannya yang struktur Gerber. Nah, kemudian untuk penempatan sendi itu tidak sembarang penempatan sendi. Yang paling penting itu bagaimana kita mendapatkan memasang sendi. Itu tidak boleh kita keliru. Kalau kita keliru nanti salah untuk menghitungnya. Tidak bisa kita hitung. Jadi contoh begini, contoh. Ini penempatan sendi ini contoh. Ini contoh penerapan sendi. Misalnya saya ambil soal yang sederhana aja gini. Ini roll, ini roll. Jadi kalau kita hitung secara ini reaksi peletakannya, ini ada 1, 2, 3, 4. Artinya kita butuh 1 sendi tambahan. Ya, sendinya bisa di mana? Bisa berada di sini, bisa dia berada di tepat di peletakan, boleh juga di luar dari peletakan. Terserah, tidak ada masalah. Nah, sekarang ketika penempatan sendi demikian, itu kita harus tidak boleh sembarang. Misalnya saya taruh beban di sini supaya untuk lebih memperjelas, tapi pada dasarnya tanpa lihat beban aja harus tidak boleh sembarang. Jadi misalnya saya letakkan bebannya di sini. Ini ada beban P yang miring, sengaja saya miringkan, punya sudut alfa. Nah, kita pertama kalau kalian menentukan sendinya di titik sini, misalnya sendinya di sini, ini sendi, ini masalah. Anda tidak bisa hitung kalau di sini. Nah, ini salah, ini keliru, ya, ini keliru. Keliru penempatannya, tidak pas. Yang benar gimana? Yang benar penempatannya adalah ini. Yang benar gimana? Yang benar gini. Jangan tempatkan di situ, yang benar kita tempatkan di sini. Ya. Di antara P dengan peletakan, kalau ini kita sebut peletakannya ini A, B, C, A, B, C.
Kita mau tentukan di antara titik beban ini D, D dengan C juga nggak masalah, boleh. Ya. Prinsipnya penempatan sendi sebetulnya kata kuncinya sederhana, diletakkan di antara roll dengan roll. Jangan sendi dengan roll. Coba lihat dengan baik. Kalau kita ngambil yang sana, ini kita ambil. Nah, penyelesaiannya adalah kita akan menyelesaikan segmen per segmen. Ya. Kita akan menyelesaikan ini struktur segmen per segmen. Kita tidak akan membuat rumit. Ya. Cara paling sederhananya adalah, kan kita juga boleh sebetulnya kita sigma momen di A. Tentu ada VB dan ada VC. Ya lah? Misalnya baru kita momen di S. Ada VB, ada VC. Boleh, baru kita eliminasi. Ya. Permasalahan yang muncul adalah bukan itu. Permasalahan yang muncul, kita lihat masing-masing. Untuk menyelesaikan ini adalah kita selesaikan begini soal ini. Yang ini kita selesaikan begini. Jadi kita gambar kembali gini. Ini ada sendi, kita pasang sendi. Gini. Ya. Kemudian ini sendi, ini titik A. Nanti kita gambar lagi di bawahnya ini. Ini roll. Oke. Dari sini kita dapat gaya, ada di sini kita akan dapat gaya F S Y. Ya. Nanti di sini akan kita dapatkan F S X. Ini kita akan balik F S Y balik F S X. Nah, ini kita perhatikan dengan baik. Ini kita jumlah dengan ini saling menghabiskan. Nanti ini juga kita jumlah dengan ini saling menghabiskan. Nah, kita selesaikan yang kita kerjakan dulu segmen AS, baru kita segmen bawahnya. Kan tidak mungkin kita kerjakan ini lebih dulu. Ini ada beban di sini, ada beban ini. Misalnya ini P, ya alfa. Kita nggak mungkin kerjakan yang kanan dulu. Tapi kalau kita kerja yang kanan juga lucu, kita tidak bisa menghitung reaksi yang ini akibat beban P. Kalau kita tukar yang SBD, SBC, yang ini kita dahulukan, kita kerjakan, ini kalian dahulukan, maka kita tidak bisa hitung. Karena gaya P kalau kita horizontalnya kita bikin demikian kan tidak bisa didapat. Itu tidak bisa dihitung. Mengapa? Ya, kita yang ini kan belum ada kita hitung. Jadi ini belum kita peroleh, belum punya nilai. Kalau kita kerjakan yang bawah dulu. Jadi kita tidak tahu FSY, FSX kita tidak tahu. Tambah lagi yang kita ingin cari tahu yang ini. Sini FBY. Sini kita tahu FCY. Kita ingin cari tahu. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada apa yang kita tidak tahu? Nggak boleh. Kita tidak bisa menghitungnya. Oke? Akhirnya, boleh Pak. Nanti kita momen di S juga sekali. Iya, tapi kita ketika momen di S yang permasalahannya sigma horizontal jadi masalah. Itu. Oke saja kalau demikian. Mungkin begini, masih bisa kita rekayasa. Tapi kalau seandainya saya tambah lagi beban di sini, ada beban horizontal, beban begini di sini. Maka gimana menghitung yang ini? Ini tidak bisa dihitung. Karena gaya sini HA Fx FAX di sini Fx tidak bisa dihitung. Bagaimana menghitungnya? Ada 4 variabel juga di satu elemen, tidak bisa dihitung. Maka ini jadi masalah kalau kita punya demikian. Tapi kalau kita lakukan yang kedua ini kita lakukan, kita bisa lihat gitu. Kalau kita lakukan yang ini,
Kok ini keliru? Ini benar ini. Ini benar ya. Ya. Ini benar, ini yang benar ya, ini yang benar. Nah, kalau kita ngambil yang ini, coba kita lakukan. Ya, kita lakukan yang ini, maka cara ngitungnya gimana? Kita mulai dari yang ini dulu, kita mulai dari yang ada ini, kita mungkin kerjakan ini dulu. Nah ini sendi, yang S di sini yang roll. Ya, kemudian ada beban luar sebesar P. Ya, nanti ini yang ini S ya. Nah, berarti kita punya di sini adalah F S Y, sini F S X. Nah, kita mudah setelah dapat itu baru kita kerjakan ke sini. Ini roll, ini sendi. Baru kita kerjakan yang ini F S Y, ini adalah F S X. Maka kita bisa dapat nanti di sini kita peroleh nilai ini, kita peroleh nilai ini F C X F C Y. Sini kita akan peroleh F B Y. Sini kita akan peroleh adalah F A Y. Dan kita akan peroleh F AX gitu, F AX kita akan peroleh begini. Nah kalau begini ini bisa diselesaikan. Kita bisa hitung dengan mudah segmen yang ini, kita bisa hitung dengan mudah yang ini, dapat gaya-gaya yang ini, langsung pindahkan ke sini. Kita bisa dapat yang ini. Nah, jadi pada dasarnya Gerber itu penyelesaiannya menjadi banyak struktur yang statis tertentu yang tanpa Gerber yang kita sudah pelajari, cuma bertambah banyak yang kita hitung. Jadi kalau kita bagi ini kan menjadi dua. Jadi segmen SC kita hitung seperti yang kita sudah pelajari. Kemudian habis itu kita hitung segmen yang AB, ABS ini. Jadi dari SC kemudian ABS. Kita bisa menghitung yang itu. Jadi itu aja metode Gerbernya, tambahan aja itu. Nah, ada kasus begini, contoh kasus begini. Saya angkat aja kasusnya. Kita contoh ini ada kasus kasusnya begini nih, ini kasus di perguruan tinggi di mana anak saya kuliah. Ini ada tugasnya begini, serumit seperti yang tugasnya. Permasalahannya yang di sini adalah ini di sini sendi, sini sendi, ya. Kalau kita ini kalau dihitung bisa dihitung. Permasalahannya kita tidak bisa menghitung gaya yang distribusi diagram daripada gaya normalnya sulit kita hitung. Mengapa? Karena ketika kita analisis pertama ini analisis pertama jadi roll sendi, ya. Terus kita dapati yang kedua mana kita menganalisis? Kita menganalisis ini sendi, ini sendi, ini menjadi 3, ada 4. Nggak bisa kita hitung. Itu nggak bisa kita hitung. Tapi kalau kita pakai, ini salah satu contoh saya perlihatkan karena ini juga saya ada running di kita, mudah-mudahan bisa masih ada tersimpan filenya. Ini ada sendi tambahan di sini, ada sendi ini momennya 0. Kalau saya tambahkan sendi yang ini, dia tidak bisa menghitung. Saya perbesar dulu ini. Saya tambahkan sendi di sini. Ini karena ada angka komanya. Nah, ini sudah ada. Bisa lihat ya.
Hah? Silau. Waduh, susah kalau silau. Jadi nanti kalau kita tambahkan internal pin di sini, maka tidak bisa dihitung. Jadi ini tidak bisa dihitung, nggak keluar gambarnya, nggak bisa dihitung. Karena posisi menjadi kalau coba kita minta solve-nya apa jawabannya. Mana dia? Solve. Apa tulisannya? Unable to solve equilibrium equation. Unable structure. Jadi strukturnya menjadi struktur yang unstabil strukturnya. Kita tidak bisa hitung. Tapi kalau kita misalnya kita analisis misalnya pakai sub etaps boleh pasti, nggak masalah karena itu sudah menggunakan model finite element. Itu boleh, tapi ini nggak boleh. Jadi ketika saya sampaikan ke anak saya nanti diprotes itu nggak bisa, dibilang papa pakai sub boleh ya, iya sub pakai pasti boleh, bisa dihitung. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau kita hapus yang sendinya kita hapus, dia bisa keluar. Ini satu yang sendi yang di sini. Sendi yang di sini kalau kita hapus ya tetap saja dia keluar. Tapi bedanya tidak nol momen di situ. Bedanya momen di situ tidak sama dengan nol. Kita kembalikan jadi nol momen di titik itu. Nah, jadi seperti ini artinya bahwa ini tidak bisa dihitung kalau modelnya begini, penempatannya sendinya. Ya, itu. Walaupun ini bisa dikategorikan dengan satu teori namanya pelengkung 3 sendi. Cuma bermasalah adalah bisa saja dihitung, kan gini hitungnya. Kalau kita soal demikian kita boleh hitung ini caranya. Kita hitung. Gimana cara hitungnya? Jadi setelah kita selesaikan segmen ini, oke, kita dapat reaksi di sini. Jadi tinggal ini gambarnya, tinggal gini gambarnya. Tinggal nih. Ya. Ini sendi. Kita sudah dapat sini F S1 sini F S1 sudah bisa. Nah, sekarang kita lakukan di sini. Boleh, ya. Ini kan yang kita tidak ketahui, ini tidak ketahui, ini kita tidak ketahui, yang tidak ketahui. Kita momen di sini persamaannya mengandung dua variabel ini yang tidak ketahui, ini sama ini. Kalau kita sudah dapat dua variabel ya, sekarang kemudian kita momen di sini tutup yang ini, kita momen di sini, ini kita tidak pakai, kita tidak libatkan. Karena prinsip momen saja di sebelah kiri, karena ini sendi harus nol. Kita momen di sini juga dapat dua gaya ini, ya, dapat dua gaya itu. Setelah dapat dua gaya itu, kita punya nilai reaksi ini sama reaksi yang ini. Kebalikannya juga yang sebelah, kita momen di sini berlaku sama. Jadi ini bisa kita hitung, ini kita dapat pakai persamaan yang kita punya. Karena cuma 4 variabel, ada sendi satu tambahan, bisa kita hitung. Permasalahannya adalah ketika kita mau bikin reaksinya, kita harus bikin reaksinya, ya, reaksi untuk gaya-gaya internalnya. Kalau gaya-gaya internalnya, ketika distribusi di sini, ini jadi masalah nantinya kejadiannya. Akan ada banyak masalahnya, ya, akan ada banyak. Tapi kalau kita hitung, boleh kita realisasi masih boleh dihitung. Cuma pada prinsipnya penempatan sendi demikian itu penempatan yang kurang pas. Oke? Nah, di sini yang model demikian setelah kita lepas yang ini,
Itu yang biasa kita kenal dengan ada istilah namanya pelengkung 3 sendi. Ada 3 sendi, 1, 2, tambah 1 sendi lagi di sini. Jadi ada 3 sendi. Untuk menyelesaikan sendi 1 adalah sendi internal. Nah, jadi sendi internal itu, maka yang 2 sendi perletakan itu reaksi di situ kita bisa hitung. Nah, jadi idealnya sebetulnya tidak bisa. Gitu. Nah, cuma kita akan nanti kalau kita sudah mau distribusi gaya horizontalnya, kita akan kesulitan di titik situ. Belum tentu bahwa gaya horizontal yang ini, yang di sini akan seimbang ketika kita jumlah semua akan 0, belum tentu. Belum tentu si horizontal semuanya akan 0. Nanti coba kita ini. Jadi saya kira itu kita punya pengantar tentang Gerber. Ada yang mau ditanya? Baik, nanti kita akan ambil satu contoh, kita selesaikan secara Gerber, kemudian kita pindah ke materi berikutnya.